apa yang diucapkan orang tua, nasihat untuk anaknya nggak akan didengar. Kenapa? Karena setiap orang tua ngomong, dia cek di Google, ini benar nggak kata orang tua saya. Itu. Terus kemudian juga akan muncul ketidakpercayaan kepada guru. Karena setiap guru ngomong, dia cek tuh benar nggak di Google. Itu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Di zaman akhir ini Bapak Ibu, semakin banyak orang tidak peduli dengan ilmu agama karena merasa bahwa dengan Google, ya, dengan internet, mereka sudah terwakili. Ya, kalau hanya ingin tahu makna sesuatu, cukup buka Google, cari makna ini apa. Maka ini yang disebut dengan istilah 4.0. Di 4.0 itu maksudnya bahwa zaman digital sudah semakin kuat. Nah, dan orang-orang sudah tidak lagi butuh guru. Kalau dulu kan untuk belajar ilmu, untuk mengetahui makna kalimat dalam kitab, itu mereka harus bertanya kepada guru. Terus ada kitabnya. Kalau sekarang udah 4.0. Jadi kitab mereka boleh jadi nggak punya, tapi tinggal buka PDF, cari, keluar itu kitab. Makna kata mungkin mereka nggak punya, nggak bawa kamus, cukup buka di Google makna ini apa, langsung keluar maknanya. Jadi makanya pada zaman sekarang itu anak-anak milenial itu sudah mulai merasa nggak membutuhkan guru gitu. Kalau anaknya berakhlak, ya, kalau anaknya berakhlak masih aman gitu. Tetapi kalau anaknya sudah tidak punya akhlak, maka dia sombong. Lalu dia merasa nggak perlu aku nyantri, nggak perlu aku berguru, dan bahkan dia tidak percaya pada semua orang. Nanti ke depannya Bapak Ibu akan muncul fenomena, dan sekarang sudah mulai muncul. Ini dengan fenomena teknologi ini akan muncul di mana apa yang diucapkan orang tua, nasihat untuk anaknya nggak akan didengar. Kenapa? Karena setiap orang tua ngomong, dia cek di Google, ini benar nggak kata orang tua saya. Itu. Terus kemudian juga akan muncul ketidakpercayaan kepada guru. Karena setiap guru ngomong, dia cek tuh benar nggak di Google. Itu. Jadi standarnya sudah menjadi Google. Nah, ini sudah mulai masuk ke 5.0, generasi baru di mana sudah muncul, akhirnya sudah mulai muncul di mana-mana fenomena seperti ini. Nanti ke depannya itu agama akan mulai hilang. Nah, ini yang kata Nabi dalam satu hadis bahwa min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat adalah jihabul ilm, hilangnya ilmu. Ya, jadi bukan artinya ilmu hilang, bukan, tapi yunzaul ilm biqabdil ulama. Ilmu akan menjadi hilang karena para ulama wafat, dan generasi baru nggak sempat belajar sama ulama karena mereka sudah merasa nggak butuh ketika ulamanya masih hidup. Lalu kemudian mereka juga hidup otodidak gitu bersama Google, dan akhirnya apa kata Nabi, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan karena mereka kemudian masing-masing merasa jadi ustaz, ya, sudah mulai muncul, ya. Jadi sekarang untuk menjadi ustaz tuh yang penting viral, dan untuk menjadi viral nggak harus masuk TV sekarang, sudah bisa pakai menjadi selebgram, menjadi YouTuber, macam-macam, menjadi TikToker, ya. Udah, pokoknya untuk menjadi viral udah ada fasilitasnya. Kalau dulu kan kita itu ngaji melalui TV itu hanya ulama-ulama tertentu dulu. Jadi misalnya Profesor Hamka, ya. Jadi
Itu ulama-ulama besar dulu yang ngisi di TV itu. Dan selektif sekali. Nah sekarang tuh sudah setiap orang sudah menjadi ustadz, orang sudah tampil menjadi viral dan seterusnya. Dan orang satu persatu orang itu belajar dari siapa saja gitu. Dan kalau dia otaknya berisi masih aman, dia bisa seleksi, bisa kritis. Tapi kalau otaknya kosong, hampa, maka masuk apa saja di otaknya itu. Nah, maka muncullah generasi nanti di mana kata Nabi sudah adallu, masing-masing merasa jadi ustadz, masing-masing sudah merasa bisa ceramah, dan akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Nah dari situ kemudian kata Nabi akan muncul apa? Saya drusul Quran, nanti Quran akan hilang. Ya Allah akan cabut Quran. Allah akan cabut Quran dari mushaf. Jadi nanti kata Nabi, ketika kamu buka mushaf, kamu nggak ada tulisannya, hilang Quran. Nah, tapi banyak penghafal juga Allah cabut dari para penghafal Quran itu hafalannya, Allah cabut sehingga nanti Quran menjadi hilang. Ini menjelang hari kiamat. Nah, pada zaman itu kemudian teman-teman anakku rahmatullah sudah datang ya. Ja'a rihun thayyib min Yaman. Ini sebelum setelah matahari terbit dari barat. Jadi matahari terbit dari barat dulu. Dan ini hanya terjadi sehari ya. Makanya di antara waktu di mana taubat tidak diterima adalah pertama hatta al-ghalghara, yaitu ketika nafas di kerongkongan itu ditolak taubat. Yang kedua indama tasyruqus syams bin maghribiha, ketika matahari terbit dari barat. Maka itu pembatas ketika matahari terbit dari barat, maka sudah tidak ada lagi taubat, tutup oleh Allah. Jadi fayabqal kafir kafiran wa yabqal muslim musliman. Yang muslim tetap muslim, yang kafir tetap kafir. Mau masuk Islam nggak bisa, karena sudah tutup pintu masuk Islam. Mau taubat nggak bisa sudah. Nah itu pas matahari terbit dari barat. Setelah itu matahari terbit dari timur lagi seperti biasa, dan orang hidup bertahun-tahun seperti biasa. Tapi sudah orang Islam sudah terbatas dan orang kafir juga semakin bertambah. Nah akhirnya Allah kirim angin dari Yaman, ja'arihun thayyib dari Yaman, ta'khudhu arwahal mu'minin, yang akan mencabut ruh orang-orang beriman. Maka akhirnya tidak tersisa di muka bumi kecuali orang-orang tidak beriman. Maka sejak itu kemudian gak ada adzan, tidak ada sholat, sudah gak ada orang tawaf. Dan bahkan kata Nabi akan datang seorang yang kakinya bengkok, dia membawa kapak, lalu dia menghancurkan Ka'bah. Ya. Jadi rajulun wajatar rijal, jadi seorang yang kakinya bengkok, yahmilu fa'san, yang membawa kapak, yadrub bihal Ka'bah, dan dia menghancurkan Ka'bah. Walam yamna ahad, dan tidak ada seorang pun yang melarangnya. Akhirnya ketika itu sudah wa indaha taqumus sa'ah, dan ketika itu terjadi hari kiamat. Jadi zaman sudah semakin mendekat ya, anakku rahmatullah. Sudah beruntung kita diberi kemudahan untuk belajar di pesantren. Jangan cari-cari dosa dah. Sekarang di dunia barat nih, yang sudah bertahun-tahun hidup dengan dosa ya, di Amerika, di Jerman, di Eropa ya semuanya, di Australia semua itu mereka sudah bosan sama dosa. Sekarang di Amerika itu sudah muncul fenomena satu persatu setiap hari orang masuk Islam, dan sudah semakin banyak orang masuk Islam. Ini fenomena luar biasa ya. Karena mereka sudah bosan dengan maksiat dosa. Setiap hari melihat orang telanjang, setiap hari melihat aurat, sudah bosan. Nah di Indonesia ini baru belajar dosa kayaknya. Jadi anak mudanya sudah mulai belajar nengok maksiat, nengok aurat dan seterusnya. Padahal di barat sudah bosan. Di Indonesia belajar makan harta haram, belajar korupsi, belajar ya gitulah. Nah ini yang sangat mengerikan ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah. Ayo jangan ikut-ikutan, karena yang namanya maksiat tetap tidak ada manfaatnya, bahkan akan menjadi bahan bakar neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man.
Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.